Hai, di sini saya dari kelompok 10. Saya di sini sebagai ketua kelompok 10. Nah, perkenalkan nama saya Febriana Kamila dari absen 11. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ida. Hai, nama saya Febrila Naila Zain, nomor absen 5. Hai, nama saya Nabila Chandani Tias, nomor absen 24. Halo, perkenalkan nama saya Adelul Asofa, nomor absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Hairani Ajeng Mahardika, nomor absen 12. Hai, perkenalkan nama saya Kesadi Datamila, absen 17. Hai, perkenalkan nama saya Lulu Mutiara Putri, absen 19. Perkenalkan nama saya Albani Wahyu Prasetya, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Dika Ahmad Rifandi, nomor absen 8. Perkenalkan nama saya Harundika Chandra Wahyu, absen 13. Gas merah! Gas merah! Gapura Bajang Ratu. Disebut Gapura Bajang Ratu karena di tengah bangunan ada pintu masuk. Pintunya yang tembus adalah Gapura Paduraksa yang artinya gapura yang punyai atap tunggal. Bajang Ratu merupakan gapura pintu masuk menuju ke sebuah bangunan suci. Tinggi bangunannya 16,5 meter, panjangnya 11,5 meter, dan lebarnya 10,5 meter. Secara fisik, keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Gapura Bajang Ratu dibangun oleh Raja Majapahit yang ketiga, namanya adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dibangun tahun 1340 Masehi sebagai pendarmaan atau memperingati meninggalnya raja. Bajang artinya kecil dan Ratu artinya raja. Disebut raja kecil karena waktu itu Raja Jayanegara dinobatkan menjadi raja saat usianya masih 15 tahun. Ini adalah salah satu peninggalan musim Trowulan, yaitu sumur Jobong. Jenis sumur yang ditemukan di kawasan Trowulan adalah sumur dari bahan bata dan terakota. Sumur dari bahan bata memiliki mulut berdena persegi dan bundar. Sumur bata yang berdena persegi menggunakan susunan bata persegi, sedangkan sumur berdena bundar menggunakan susunan bata lengkung. Sementara itu, sumur yang terbuat dari dinding terakota disebut sumur Jobong. Sumur ini berdiameter 70 cm dan memiliki kedalaman kurang lebih 500 cm. Selanjutnya ada Arca Wisnu Naik Garuda. Arca Wisnu Naik Garuda menggambarkan cerita Garudaya yang menceritakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Diperkirakan arca ini berasal dari lelung utama percandian Belahan dan diduga sebagai arca perwujudan Raja Airlangga. Raja Airlangga setelah membagi kerajaan menjadi Jenggala dan Penjalu mengundurkan diri dan menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu. Semasa pemerintahannya, Airlangga telah berusaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya setelah porak-poranda akibat serangan Raja Wurawuri di saat pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh. Itulah sebabnya saat Airlangga wafat, beliau diwujudkan sebagai Wisnu, sang penyelamat dan pemelihara dunia yang sedang mengendarai burung Garuda. Di sini ada Ganesha. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati.
Dalam mitologi Aparajita Praca, Ganesha disebutkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berkepala gajah. Yang kedua, dua tangan di belakang masing-masing membawa paracu aksamala. Yang ketiga, dua tangan depan masing-masing memegang mangkuk dan patahan gading. Yang keempat, belayannya menghisap di dalam mangkuk yang melambangkan ia sebagai dewa ilmu pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya mencari ilmu. Jadi ini ada salah satu peninggalan yang ada di Museum Trowulan Mojokerto, yaitu ada jambangan. Jambangan itu merupakan wadah yang bagian dasarnya itu berbentuk setengah bola dan bagian atasnya berbentuk silinder. Kelopak bunga teratai, tumpal, dan tumbuh-tumbuhan. Bahan dasarnya tanah liat, dibuat dengan teknik tekan gores dan ukir. Arca ini diidentifikasikan sebagai arca Ardhanari. Ardhanari merupakan lambang persatuan Dewa Siva dengan istrinya Parvati. Oleh karena itu, ia diwujudkan setengah pria dan setengah wanita. Ardhanari digambarkan bertangan 4, dua tangan belakang masing-masing membawa aksamala dan camara, sedangkan yang lain berada di depan perut. Di sini ada Jaladwara. Jaladwara atau gargoyle adalah pancuran air pada candi atau situs pertitaan. Jaladwara berfungsi sebagai komponen saluran air pada struktur bangunan candi. Jaladwara umumnya berbentuk menyerupai ikan, mulutnya menganga dan bibir atasnya melingkar ke atas seperti belalai gajah yang diangkat. Candi Brahu adalah candi yang berlatar belakang Buddha. Candi Brahu didirikan oleh Raja Empu Sindok pada abad ke-10. Candi Brahu berfungsi sebagai tempat suci atau tempat pemujaan yang memiliki tinggi 25 meter dan disebut candi yang paling tinggi dari antara candi-candi yang lainnya yang ada di kota Mojokerto. Pesan dan kesan selama studi tour adalah bangsa Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan sejarah yang menarik. Oleh karena itu, kita harus mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Kelompok 10. Untuk belajar sejarah bangsa Indonesia. Selesai menang, no, 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 no,